Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul maghfirah wa syahrul rahmah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Siswa-siswa SMK Bumi Siliwangi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang kedua kita melaksanakan salat. Tentu yang harus kita tanamkan dalam melaksanakan salat ini adalah rasa ikhlas. Tanamkan dalam diri kita, apapun yang kita kerjakan dalam hal kebaikan, insya Allah akan menjadikan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada dasarnya akan menghilangkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pula. Maka insya Allah dengan niat yang mardotillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ingin dosa-dosa kita dihapus, atau ingin kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita kembali dalam keadaan dosa-dosa ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi husnul khotimah, atau akhir dalam hidup kita menjadi baik. Ikhwatu iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah. Tentu kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita menjadikan bulan Ramadan itu bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah. Artinya kita harus mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW, kam soiman, berapa banyak orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, illa atas alju, kecuali hanya menahan haus, hanya menahan lapar saja. Artinya tidak ada nilai pahala atau tidak ada nilai kualitas yang kita melaksanakan saumnya, atau yang kita saum itu hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi tidak ada kualitas, tidak ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu banyak kata Rasulullah orang yang melaksanakan saum tetapi hanya menahan lapar dan dahaganya saja. Nah, oleh karena itu ikhwatu iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim mengatakan ada 10 perkara yang lago. Nah, lago itu sia-sia ya. Lago itu kosong, bisa dikatakan kosong ya. Seperti kalau ibadah Jum'ah gitu ya, ibadah Jum'ah setiap kalau ada di salat masjid sebelum imam itu naik khutbah ya, suka membacakan barang siapa yang ngobrol sama temannya sedangkan imamu yaktubu ya, sedangkan imam itu sedang khutbah, faqad lago, nah itu maka sungguh nilainya kosong. Artinya apa? Pahalanya tidak ada, hanya melaksanakan saja tapi tidak ada
pahala ketika melaksanakan ibadah Jumat tadi. Nah, oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim ya dalam bukunya yang bernama Fawaidul Fawaid ya. Fawaidul Fawaid itu paidah-paidah ya, paidah-paidah atau manfaat-manfaat yang dalam buku tersebut disebutkan ada juga 10 yang termasuk ke dalam ya, sia-sia ketika kita mengerjakan amal ibadah saum. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah ilmun la yuntafa'u bih ya. Ilmu yang tidak dimanfaatkan ya. Ilmu yang tidak dimanfaatkan itu akan menjadi sia-sia atau nilainya kosong. Contohnya apa? Contohnya misalkan ini bulan Ramadan, ini bulan bulan saum, tetapi kita tahu ya bahwa misalkan membicarakan orang lain dalam kejelekannya itu dapat mengurangi pahala, tapi kita tahu, tapi kita laksanakan. Nah, maka inilah yang disebut dengan ilmu yang tidak diamalkan. Jadi banyak sekali contoh-contohnya yang akan menjadikan contoh-contoh yang akan menjadikan pahala kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan membuat sedih orang lain ya, atau membuli, itu yang akan menjadikan amal pahala di bulan Ramadan itu sia-sia, artinya kosong gitu, lago. Jadi lago itu kosong. Nah, kemudian apalagi yang akan menjadikan amal kita sia-sia adalah kita mengerjakan ya satu amalan la ikhlasu billah ya, amalan yang tidak disertai dengan keikhlasan. Nah, ini. Jadi ikhlas itu bersih. Kita melakukan sesuatu tanpa adanya iming-iming ya. Tanpa adanya iming-iming, misalkan anak kecil gitu ya, anak kecil ya, kalau anak kecil untuk belajar ya, misalkan Dek beliin bawang merah, tapi mama nanti ya uang kembaliannya untuk adek. Nah, untuk kembalinya untuk adek, kan itu ada pengharapan ya, pengharapan. Nah, kalau anak kecil ya untuk belajar tidak apa-apa. Tapi kita ya, kalau tidak ada ikhlasnya, saum ya, menahan lapar dan dahaganya saja, tetap aja lah ini. Nah, itu tidak ada keikhlasan. Nah, atau juga tidak ada ittiba. Ittiba itu contoh melaksanakan sesuatu itu bukan dari aturan Allah dan Rasulnya. Itu namanya tidak ada contohnya, tidak ittiba mengikuti Rasul, atau misalkan taklid. Nah, itu taklid itu tidak akan menjadikan pahalanya kosong ya. Nah, dalam sabda Rasulullah, man amila amalan falaisa minni fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan satu amal, satu pekerjaan bukan dari contoh aku, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka itu adalah tertolak. Contoh, ketika kita sholat, misalkan sholatnya itu tangannya yang harusnya bersedekap ini tangannya misalkan ke atas gitu ya, misalkan ditarik tangannya menjulang ke atas. Nah, itu kan bukan contoh Rasulullah. Atau juga misalkan sholat subuh, saya pengennya sholat subuhnya hanya 1 rakaat saja, itu bukan contoh dari Rasulullah. Kalau contoh Rasulullah kan subuh itu 2 rakaat ya, tapi saya mah ingin 1 saja, pokoknya saya ingin 1 rakaat saja. Nah, maka itu adalah bukan ittiba kepada Rasulullah, maka itu amalannya akan termasuk ke dalam lago ya, lago. Ya, tadi pertama ya, tadi tidak ada keikhlasan ketika kita melakukan amalan dan tidak ittiba ya. Tidak ittiba itu tidak mengikuti Rasulullah SAW ya. Kemudian yang kedua
adalah ilmunya tidak diamalkan, nah itu juga adalah akan menjadikan perbuatan kita perbuatan yang lago, ya, perbuatan yang kosong, ya, kosong pahalanya. Nah, yang ketiga adalah harta yang kita dapatkan tidak diinfakkan, tidak disedekahkan, atau tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, tentu ya namanya zakat infak silahkan ya, kita tahu apa-apa misalkan kepada yang tidak mampu ya, atau kita dengan harta yang kita infakkan itu insya Allah akan menjadikan keberkahan dalam hidup ini, dan kita pun merasakan bagaimana ya penderitaan atau bagaimana dengan orang-orang yang miskin ya dalam kondisi misalkan pandemik seperti ini, mereka lapar ya, maka kita sebagai hamba Allah ya, hamba Allah keluarkan apa yang kita mampu. Kita tidak dilihat dari jumlah ya bilangannya, apakah harus 500.000, 200.000 atau berapapun, tapi yang terpenting adalah keikhlasan kita dalam mengeluarkannya. Maka insya Allah dalam Al-Quran itu wa may yuqridullaha qardan hasan, dan barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan yudhaif, akan melipat gandakan ya, melipat gandakan kepada apa yang kita sedekahkan, kepada apa yang kita infakkan. Nah, kemudian yang keempat yang akan menjadi sia-sia ya, kata Imam Ibnul Qayyim adalah qalbun ya, khala ya, hati yang kosong. Artinya apa? Hati yang kosong itu tidak ada kecintaan kepada Allah, tidak merindukan berjumpa dengan Allah. Jadi hatinya ya kosong saja, tidak ada keinginan untuk merasakan bulan Ramadan itu dia ada gitu. Ini yang disebut dengan hati yang kosong. Jadi tidak merasa tentram ya, tidak merasa tentram dengan Allah. Jadi tidak merasa tentram dengan Al-Qur'an gitu ya. Itu kosong, jadi hampa gitu ya. Jadi orang yang hampa itu sedih saja ya. Tepararuguh lah bahasa Sunda mah, tepararuguh hidup teh tepararuguh gitu. Kenapa? Hatinya kosong. Tidak dihadirkan Allah, tidak dihadirkan Rasulullah dalam hatinya, maka akan menjadikan hati yang kosong. Nah, oleh karena itu cara menjauhi hati yang kosong adalah zikrullah, adalah zikir kepada Allah dengan sholat, amal ibadah, dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Misalkan ada yang kaget astagfirullah, jangan kita mengatakan an bla bla bla. Nah, itu hati yang kosong. Nah, kalau orang yang hatinya yang tidak kosong ya, insya Allah ketika ada sesuatu yang terjadi mengucapkan astagfirullahaladzim, subhanallah, melihat kekuasaan Allah, masya Allah. Nah, ini insya Allah ya hati yang tidak kosong. Nah, kemudian ikhwatu iman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi yang akan menjadikan amal ibadah itu sia-sia, badan yang menganggur ya, jasad yang menganggur. Maksudnya bukan berarti jasad yang menganggur itu diam saja ya, bukan maksud seperti itu, tetapi maksudnya adalah tidak diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Contoh misalkan badannya menganggur ini, ketika sahur ya, kemudian salat subuh tidur, kemudian sampai duhur ya, ketika adzan sholat, kemudian pas sudah sholat tidur lagi sampai asar ya, sampai asar bangun tidur lagi. Nah, itu kalau dalam basuripnya basurip ya almarhum, tidur lagi, bangun tidur lagi. Nah, itu ya.
bangun tidur lagi, dosa aja gitu. Jadi tidak ada ininya, tidak ada sesuatu yang amalan yang ia kerjakan itu tidak ada. Jadi karena siang jadi malam, malam jadi siang. Nah itu badan yang maksudnya adalah menganggur. Jadi tidak melakukan ketaatan ya, tidak melakukan ketaatan kepada Allah atau pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam kata Imam Ibnu Qayyim adalah kecintaan yang tidak disertai dengan keridoan. Nah, ini hampir sama ya dengan tadi. Jadi kecintaan tidak disertai dengan keridoan ini yang akan menjadikan apa lago ya, lago. Ya, contoh itu kecintaan melaksanakan perintah Allah. Tidak ada rasa cinta ya. Tidak ridho melaksanakan puasa. Pokoknya karena di lingkungannya saum aja saya juga. Nah, tapi tidak ada rasa kecintaan kepada Allah. Tidak ada kerinduan kepada Allah. Maka itu pun yang akan menjadikan ya pahala saum ini adalah sia-sia. Kemudian apalagi? Yang ketujuh ya adalah waktu yang tidak digunakan untuk mengenali Kholiknya. Waktu yang tidak digunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah untuk mencari karunia Allah tidak ada. Untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak ada. Untuk mengetahui sifat-sifat Allah itu tidak ada. Ini yang maksudnya waktu yang tidak ya diberikan untuk mengenali, atau waktu yang tidak dijadikan untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Allah itu siapa? Nggak tahu. Salah satu artisnya. Salah satu artis ya orang Indonesia kemudian pindah ke Jerman, ya ke Jerman. Seorang artis perempuan ini, saya tidak boleh sebutkan namanya karena itu kan ini, tapi menjadi pelajaran bagi kita. Ke Jerman, ia mengatakan saya pun tidak pernah sholat, saya pun tidak pernah saum, saya Islam tapi tidak melaksanakan hal semua itu gitu ya. Artinya apa? Ia tidak ada waktu untuk mengenai Allah gitu. Tidak ada untuk melaksanakan perintah Allah. Ya tadi hampir jadi hatinya kosong. Apa sih Islam itu? Saya tidak tahu. Nah, jadi karena itu menjadikan kita sebagai orang muslim harus ya menjadikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengenal Allah, sifat-sifat Allah. Insya Allah kalau kita sudah mengenal sifat Allah, betapa Allah itu maha rahimnya, betapa Allah itu maha kasih sayangnya kepada Allah, betapa Allah itu maha afu, maha memaafkan kepada hambanya. Ini yang harus kita jadikan momentumnya, lebih meningkatkan kita untuk ta'aruf, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketujuh ya. Jadi waktunya tidak digunakan untuk mengenai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedelapan yang akan menjadikan amalan kita sia-sia di bulan Ramadan, pikiran yang berkisar pada sesuatu adalah sesuatu dijadikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Maksudnya adalah contoh kita punya harta, tetapi hartanya kita belikan apa sajalah, yang pokoknya kita harta yang kita punya, harta yang kita miliki pokoknya untuk beli baju. Tidak ada untuk misalkan mengeluarkan zakat ya, untuk mengeluarkan infak kepada saudara kita, untuk mensedekahkan, itu tidak ada. Nah, jadi misalkan di masjid ada takjil ya, kita sebagian harta kita kasihkan, insya Allah itu harta yang akan berkah ya, harta yang akan berkah. Nah, kemudian apalagi ya yang akan menjadikan pahala
sia-sia, ya, yaitu tidak menjadikan di bulan Ramadan ini untuk, ya, mendekatkan kepada Allah dan tidak pula menghasilkan kebaikan untuk duniamu, ya. Artinya dunia saja. Tetapi dengan yang kita miliki, ya, itu untuk apakah tenaga kita, ya. Contoh misalkan tenaga semuanya harus disertai dengan uang, ya. Pikiran kita, ilmu kita harus disertai dengan uang. Tidak ada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga misalkan kita mencari hanya dunia saja, tapi ukhrawinya tidak. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, hendaklah engkau mencari duniamu, ya, duniamu seolah-olah kamu akan hidup di dunia ini selama-lamanya, dan jangan lupa akhiratmu seolah-olah kamu besok akan meninggalkan duniamu. Artinya harus ada bekal untuk akhirat. Ini, ya, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita belajar untuk dunia dan akhirat, ya. Kita melaksanakan puasa, insya Allah dunia akhirat itu akan terbawa. Tetapi barang siapa yang kita mencari akhirat, insya Allah dunia itu akan terbawa. Insya Allah, itu janji Allah. Tidak ada, katakanlah, orang yang fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah gitu, ya, kelaparan. Insya Allah tidak ada. Insya Allah, kalau Allah sudah sayang, kalau kita memperjuangkan Allah, al-dinullah, memperjuangkan agama Allah, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dalam diri kita harus ada roja dan khauf, ya. Roja apa? Roja itu harapan. Dari kita mengerjakan amalan-amalan ibadah puasa misalkan, harus ada khauf juga, rasa takut. Ya Allah, hamba ini takut kalau amalan-amalan yang hamba lakukan ini tidak diterima oleh-Mu, ya Allah. Kemudian roja pun ada harapan, ya Allah, mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini, harapannya adalah dosa-dosa saya kembali, dosa-dosa saya diambil oleh-Mu, ya Allah, dihapus oleh-Mu, ya Allah, dihilangkan oleh-Mu. Itu harapan. Nah, ya, jadi kemudian takutnya misalkan kita kembali ke alam alam bako, alam barja, takutnya dosa-dosa belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga jangan misalkan roja 100%, kita berharap insya Allah semuanya dosa diampuni. Jangan, ya. Tapi ada khauf, ada roja, ada rasa takut, dan ada juga rasa rasa harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat, khaufnya apa? Takut, ya, amal ibadah kita yang telah kita kerjakan itu tidak diterima. Rojanya apa? Rojanya harapannya Allah, jadikanlah dengan sholat yang hamba kerjakan itu menjadi penggugur dosa-dosa hamba. Inilah 10 kata Imam Imam Nawawi, ya, dalam Imam Nawawi yang yang dicantumkan dalam kitab Al-Fawaidul Fawaid, ya. Mudah-mudahan menjadikan bermanfaat, ya, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kaum muslimin ikhwatu iman yang mendengarkan tausiah ini. Mudah-mudahan Ramadan yang sedang kita jalani ini betul-betul menjadikan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harus menanamkan rasa takut bulan Ramadan yang telah kita lalui, dosa-dosa kita masih ada, tetapi roja pun harus ada, ya, harapan. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan yang di akhir bulan Ramadan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanana wa sallimhu minna mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.